Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Yoga Arliando dari kelas Sosiologi 19 Genap. Di sini saya akan menjelaskan mengenai industrialisasi dan sistem sosial. Yang pertama, industrialisasi. Apa sih yang dimaksud industrialisasi? Dikutip dari Ekonomi Pembangunan, karya Lincoln Arshad. Industrialisasi adalah proses modernisasi ekonomi yang mencakup seluruh sektor ekonomi yang berkaitan satu sama lain dengan industri pengolahan. Artinya, industrialisasi bertujuan meningkatkan nilai tambah seluruh sektor ekonomi dengan sektor industri pengolahan sebagai sektor utama. Maksudnya di sini, dengan adanya perkembangan industri, maka akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya. Selanjutnya adalah faktor industrialisasi. Agar dapat tumbuh dalam skala yang signifikan, industrialisasi membutuhkan beberapa elemen atau faktor kunci. Faktor kunci industrialisasi meliputi tanah, tenaga kerja, modal, teknologi, dan koneksi. Tanpa pasokan besar dari elemen-elemen ini dan kemampuan mengaturnya, masyarakat tidak dapat berkembang menjadi masyarakat industri. Pertama yang akan kita bahas adalah tanah. Tanah bukan hanya permukaan yang digunakan untuk pertanian, pabrik, atau sarana transportasi. Apa yang ada di bawah tanah, terutama mineral, adalah penting. Kandungan material mentah membantu industri suatu negara menjadi berkembang. Selanjutnya, tenaga kerja. Tenaga kerja adalah elemen manusia dalam industrialisasi. Pada awal perusahaan bekerja, banyak tenaga dibutuhkan. Faktor manusia ini juga meliputi para pelaku usaha atau orang yang membuat keuangan, mengelola dan materi dan bekerja, operasional dan lainnya. Yang ketiga, modal. Modal adalah uang, mesin produksi, dan perusahaan itu sendiri. Modal memungkinkan pekerja mendapatkan izin untuk mengelola dan memproses materi menjadi produk. Yang keempat, teknologi. Teknologi adalah ilmu pengetahuan terapan untuk penggunaan industri maupun komersil. Ribuan penemuan pada abad ke-19 membantu mekanisasi dan memperbaiki proses manufaktur. Penemuan-penemuan ini membuat lebih efisien dan meningkatkan produktivitas. Yang kelima, koneksi. Koneksi adalah elemen kunci dalam perkembangan industrial. Transportasi menghubungkan antara materi mentah, produsen, dan konsumen. Koneksi adalah infrastruktur yang merupakan kombinasi jaringan transportasi dan komunikasi. Koneksi ini adalah fondasi dan bingkai pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya mengenai industrialisasi di Indonesia. Menurut Departemen Perindustrian, industri nasional Indonesia dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu 1. Industri dasar. Industri dasar meliputi kelompok industri mesin dan logam dan kelompok kimia dasar. Industri mesin dan logam dasar antara lain industri mesin pertanian, elektronika kereta api, kendaraan bermotor, besi baja, aluminium, dan sebagainya. Sedangkan yang termasuk kelompok kimia dasar adalah industri pengolahan kayu dan karet alam, industri pestisida, industri pupuk, dan sebagainya. Industri dasar mempunyai misi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, membantu penjualan struktur industri, dan bersifat padat modal. Teknologi tepat guna yang digunakan adalah teknologi maju, teruji, dan tidak padat karya, namun dapat mendorong terciptanya lapangan kerja baru secara besar sejajar dengan tumbuhnya industri hilir. Yang kedua, industri kecil. Meliputi antara lain industri pangan, industri sandang dan kulit, industri kimia, dan bahan bangunan. Kelompok industri kecil ini mempunyai misi melaksanakan pemerataan. Teknologi yang digunakan
masih sederhana dan padat karya. Pengembangan industri kecil diharapkan dapat menambah kesempatan kerja dan meningkatkan nilai tambah dengan memanfaatkan pasar dalam negeri dan pasar luar negeri. Yang ketiga, industri hilir. Industri yang mengolah sumber daya hutan, industri yang mengolah hasil pertambangan, industri yang mengolah sumber daya pertanian secara luas disebut dengan industri hilir. Kelompok ini mempunyai misi meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja. Selanjutnya adalah sistem sosial. Sistem sosial adalah semua unsur sosial yang saling berhubungan antara satu sama lain dan di mana hubungan tersebut saling mempengaruhi dalam kesatuan sosial. Masuk pada perilaku masyarakat industri. Perilaku masyarakat industri sendiri adalah mandiri, di mana maksudnya adalah masyarakat industri itu dapat mengurus dirinya sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Yang kedua, rasional, sistematis, dan objektif. Biasanya interaksi yang terjadi lebih didasarkan pada faktor kepentingan daripada faktor pribadi. Yang ketiga, kreatif dan inovatif. Kemajuan masyarakat industri pasti tidak lepas dari daya kreativitas dan inovasi pelaku industri masyarakat, pengguna produk industri itu sendiri. Yang keempat, masyarakat sebagai pembuat barang. Mata pencarian masyarakat secara umum diklasifikasikan sebagai pengolah dan pembuat barang-barang industri. Industrialisasi mengubah pola kehidupan di masyarakat berkembang dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi maupun sosial, karena terciptanya berbagai kemudahan yang diperoleh menuju perubahan hidup yang cenderung ke arah modernisasi. Namun, fenomena ini juga berpengaruh terhadap kondisi masyarakat. Semakin banyak perusahaan perindustrian yang didirikan, semakin banyak tenaga kerja yang dibutuhkan, dan semakin besar intensitas waktu kerja yang dibutuhkan. Adapun akibatnya, kebersamaan dalam keluarga bisa menjadi terbatas. Inilah video mengenai industrialisasi dan sistem sosial dari saya. Jika banyak yang kurang, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.